akan diberikan komposter gratis, ya gratis masyarakatnya. Nah, bagaimana cara dapat dananya? Nanti Pak Nara yang terangkan ya. Saya juga tetap bantu nanti bagaimana caranya. Tuh, makanya tadi Pak Kadis kan berani katakan saya beli kan, karena masyarakat nanti membuat kompos itu bukan cuma sekedar kompos-kompos yang di luar sana itu. Nanti kompos yang akan diajarkan juga nanti Pak dengan timnya itu sudah bereseni teman-teman. Di kantor desa pakai besar-besar gini, atau di restoran macam-macam nanti ada semua nanti. Bagaimana di rumah, di restoran, di hotel, di mana nanti yang ada mungkin nanti. Nah, itu nanti ada mapping, ada apa macam-macam nanti Pak. Tapi khusus rumah tangga itu beli. Kalau restoran dia beli, hotel dia beli. Dari mana belinya? Nanti kalau ada bundesnya kan. Nanti diatur itu. Nah, semua nanti akan diatur di Perda. Jadi untuk persoalan anggota di PKPS ini. Tapi kalau tidak mau ya juga nggak apa-apa, lepas saja. Nah, sampah itu Pak, kalau sudah terkelola dengan baik, apalagi sampai mau diproses untuk bisa layak jual, Bapak nanti sama Ibu kekurangan sampah. Kok sedikit ya sampahnya? Kok kurang ya sampahnya? Itu terjadi. Butuh di kawasan. Tapi kalau yang di luar kawasan, misalnya di pemukiman, sampah justru makin banyak. Karena apa? Orang kemudian menjadi rajin memilah sampah. Kalau di pemukiman, kalau di kawasan itu biasanya kekurangan. Karena iya ya, kita kan cuma sedikit. Aktivitas kita di kawasan, di pabrik biasanya cuma di itu aja. Itu aja. Order dari luar 1000 ton misalnya, ya 1000 ton. Ada produsen Bapak dapat 1000 ton, tadi produksi Bapak cuma 100. Bapak bisa ambil semua itu nanti. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak ada Pak, ini model barangkali model pertama yang dihadapi sekarang. Nah inilah. Tapi ini semua tidak bisa terlaksana tanpa ini, karena nanti Bapak sebelum melaksanakan ini Bapak juga dapat insentif dari pemerintah. Insentif bagaimana? Nanti akan ada keputusan bupati ke depan sampai ke mulai dari menteri seterusnya, tapi didasarkan oleh bupati. Kalau bupati sudah ready semua sistem ini, karena di dalam regulasi itu macam-macam, ada minta insentif perizinan, insentif ekspor, insentif barang baku masuk. Bisa contoh, ada produk Bapak bahan bakunya berasal dari luar negeri, itu bisa mendapat insentif atas rekomendasi pengelolaan sampah yang ada, ya. Nah itu masalah usaha. Untuk menjelaskan ini semuanya Bapak bisa dibuka peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah Bapak itu termasuk sampah sejenis sampah rumah tangga. Ya itu kemudahannya. Silakan keluar. Saya keluar pertama di Indonesia kita bersih. Dan itu dari bisnis saya semua sampai ekspor segala, semua berbahan baku 90% tambah. Makanya di tahap awal tadi itu kita harus hati-hati sekali di kompos agar bisa memproduksi kedua. Tadi disebut Nara pasal 45 itu kewajiban bapak-bapak pengelola kawasan untuk tadi ada sekarang sedih bapak-bapak juga sebagai pemilik bapak juga punya insentif sebenarnya pasal besar. Kalau bapak-bapak selama ini yang bapak lakukan itu di luar daripada regulasi, mohon maaf kata Pak ini saya terkenal di Indonesia bahwa saya suka salahkan orang, tidak ada benar, apa boleh buat, mohon maaf. Terpaksa saya katakan begitu, dan saya juga bisa buktikan di mana kesalahan itu. Tapi bukan cuma untuk kesalahan, kami menyiapkan solusi. Solusi yang kami siapkan ini, insya Allah melalui Yaksindo dari Bidang Polisi Jakarta, Yaksindo juga saya berdirinya. Saya pribadi
insya Allah kita bisnis. Ini tidak ada perintah Allah, tidak ada kontrak dengan kami, tidak ada MOU dengan kami. Bila mana ada pertimbangan tetap beda. Terus nah itu. Jadi tadi ada seperti kalau Bapak mengikuti itu bersama mungkin dapat terjamin, boleh terjamin, vokasi terjamin, Indonesia Power terjamin kalau jaga. Tapi sebentar kata, kenapa Indonesia Power jaga? Karena dia memiliki briket, dia mikroba dulu. Itu biarnya mahal sekali ya. Itu tadi kelihatan. Yang tadi maksudnya gagal. Kenapa? Persoalan sampah itu ada dua. Tadi disebut ada pemilahan, ada pengumpulan. Kita selama ini ada di pemilahan. Di mana ada di pemilahan? Kita lupa bahwa sumber-sumber bahan baku ini ada di orang per orang. Sementara bank sampah itu seluruh Indonesia keliling. Masih 2018 bisa nanti kalau diaksi nanti saya yang mengatakan bahwa seluruh bank sampah di Indonesia itu berjalan yang sering Bapak hadapi. Kenapa? Dia berjalan bagaikan perusahaan saja, pelapak saja, tapi sisi juga katanya sosial. Jadi dia wakili. Makanya dengan adanya ini memang kami melihat bahwa ya, kalau di tempat saya di wilayah Sidoarjo itu tempat saya itu dekat tempat sampah. tidak saya Iya. berkemasan tidak memproduksi sendiri kemasannya. Itu dua. Yang ketiga, seperti mungkin Bapak berada di sini, produk berkemasan, mayor dan seterusnya. Yang keempat, distributor. Distributor ini kami lacak di sini, pemerintah seperti ini. Distributor di sini juga biasa kehilangan arah karena rata-rata perusahaan besar itu dia juga perusahaan distributor. Seharusnya kewajibannya juga mengeluarkan biaya hanya satu. Toko di bawah itu sudah 4. Dan pasangan ya tentu tidak akan pernah bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Mungkin itu pengantar dari kami. Nah, ini diawali dulu dengan hasil pemotretan masyarakat bagaimana sih pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan di wilayah Pasuruan. Kita memetakan beberapa lokasi yang kita harapkan nanti mewakili kondisi Pasuruan, karena kondisi Pasuruan ini kan beragam, ada wilayah gunung, ada pariwisata, kemudian juga ada pesisir. Nah, ini kita coba potret semua bagaimana pengolahan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ini, yang nanti mungkin bisa kita merumuskan bersama bagaimana kita harus melakukan pengolahan sampah yang diharapkan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya mungkin bisa langsung diteruskan oleh Mas Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ada di Rekpal, ada di Teoria, dan Pokari, dan juga yang mewakili dan terutama untuk DPR yang selama beberapa hari ini bersama-sama dengan kami. Sebenarnya ini di Pasuruan sudah memulai start yang sangat bagus sekali gitu. Itu yang sangat bagus caranya karena dimulai dari kami kemarin tentang MP di beberapa lokasi. Ada 11 lokasi kemarin dimulai dari DPST Mule, Merko, lalu juga sampai ke Kosari, sampai ke Bogor sana, baru kemudian turun kita ke kota, di Bangil, di Gempeng, terus kemudian terakhir itu di Grangasari. Nah, kita potret sebenarnya situasinya hampir sama, semuanya hampir sama, persoalannya ada di pemilahan dan pengumpulan. Nah, yang saya potret ketika kemarin ke lapangan memang dua persoalan itulah yang belum selesai, karena
di tingkat pemilahan itu hampir dibilang tidak ada sama sekali. Adapun upaya untuk melakukan pemilahan di sumber sampah itu memang ada, misalnya penyediaan infrastruktur pemilahan sampah, tetapi kemudian tidak ada pendampingan yang long term, yang jangka panjang, sehingga hanya melakukan diskusi ini aja, edukasi, mempertemukan orang, setelah itu diberi barang, setelah itu lepas. Nah itu kemudian pada pentingnya akhirnya apa kalau pada kendor lagi. Nah plus ditambah lagi ada satu hal yang paling utama menurut kami yang apa ya, dan dalam tanda kutip menjadi faktor utama masyarakat tidak mau melakukan pemilahan sampah itu adalah sistem retribusi, iuran dan segala macam. Itu yang agak berat. Yang ketiga, tidak ada sistem insentif ketika masyarakat melakukan upaya pengelolaan sampah. Itu yang kemudian nanti kita bersama-sama perhatikan bahwa di lapangan apa yang terjadi. Kita coba, saya mau izin berdiri, kita coba yang pertama. Nah, kita coba yang pertama. Kemarin hari pertama saya ke beberapa lokasi. Pertama kami ke lokasi DPST Nguling yang ada di Kecamatan Nguling. Itu sangat luas sekali Pak, tempatnya luar biasa. Dan ketika saya masuk itu ke lokasi Nguling itu, saya sudah ini kalau kami membuatnya seperti ini, tentu saja kami tidak akan mencari lokasi yang jauh dari jangkauan kosong gitu, sehingga pikiran saya yang pertama muncul, wah ini kok jauh banget Pak. Prediksi saya, gambaran saya ke depan, ya ini akan jadi tempat penimbunan sampah, artinya menjadi TPA gaya bagus saja. Nah ini di TPST Nguling. TPST Nguling ini nanti ini saya jelaskan nanti layoutnya. Ini sampah yang datang. Ini sampah yang datang. TPST KR. Nguling ya Pak. Ini TPST. Tempat pengolahan sampah terpadu. Nah ini sampah datang. Kapasitas lokasi ini 30 ton, sampah yang datang baru 6 ton. Ini setiap hari 6 ton seperti ini. Yang dia melayani 6 desa. Lalu kemudian ini residunya. Jadi bedanya ini sampah sebelumnya dengan sampah residu itu dia tidak terbungkus lagi Pak. Jadi sampah yang masuk itu dalam bungkusan plastik yang gede-gede itu, nah begitu naik ke conveyor dia masih dalam posisi terbungkus. Begitu tahap pertama orang ada 15 orang yang bekerja di sana, tapi waktu itu saya datang waktu masih istirahat, tapi proses itu saya bisa lihat di laptop. Nah informasinya ada 15 orang pemilah sampah di conveyor itu. Jadi sampah itu begitu naik ke conveyor didorong sama alat berat, kemudian dibantu sama 2 orang pekerja manual. Begitu naik ke conveyor, plastik itu kemudian dibuka, diacak-acak gitu loh Pak. Kalau istilahnya pemulung di TPS itu kan acak-acak sampah, sudah sampah dibungkus baik-baik supaya rapi, itu diacak-acak lagi. Nah itu diacak-acak, ada orang pertama dia ngambil sampah, mengambil plastik yang bening, kemudian ngambil botol, kemudian botol plastik, kemudian mengambil kresek, kemudian mengambil botol beling, selanjutnya kemudian mengambil multilayer dan seterusnya. Ada 15 orang. Nah dari pertama sampai kedua, sampai ke yang orang terakhir nanti bisa dilihat itu. Kalau saya lihat dengan mata kepala itu mungkin pengurangan sampahnya antara 10 sampai 20%. Kalau 20% saya rasa kebanyakan, tapi kayaknya sampai di 10% saja. Dan kondisi sampah itu kotor, ya apa namanya, scrap itu kotor, jadi kotor semuanya. Saya bilang ini kalau di Surabaya tak laku. Saya bilang, nah bukan Mas, di sini laku berapa? Yang ini berapa nih? 10.000. Oh mahal ya? Ya tapi potong banyak Mas, karena kotor. Jadi berapa? Ya kita kadang diskon 60%, 40%, 50%. Oh, oke, itu memang diskon itu. Jadi potongannya gede. Nah lanjut. Jadi ini sampah anorganik. Ini sampah organik. Tapi sebenarnya
konveyor itu kan ada dua jalur ya. Di sini sampah untuk sampah anorganik, lalu yang ke jalur sini ini sampah organiknya. Nah, di sampah organiknya sebenarnya tidak. Ya, hasilnya ini setelah kalau muling itu sudah katanya sudah 5 bulan ini beroperasi ya. Nah, inilah hasilnya. Ini yang masih mentah, organik. Nah, ini yang sudah dikelola, yang sudah matang ini. Bahasa mereka ini yang sudah matang. Saya belum tahu ada proses apa, tapi yang jelas tidak ada proses fermentasi di sana. Saya melihat secara langsung tidak ada proses dekomposisi, tapi ini adalah proses di mana ini di crusher, lalu kemudian jadilah ini. Nah, lanjut. Tapi pada saat itu saya tidak melihat kasar ini bergerak gitu, dan tidak ada melihat kasar ini ada ini pencacah gede pak, ini pencacah organik. Dan saya tidak melihat ada aktivitas di sini, itu kemudian tidak ada aktivitas, tidak ada kelihatan jejak-jejak aktivitas juga. Akhirnya saya bisa memastikan bahwa barang ini belum pernah dipakai sama sekali. Nah, lanjut. Dan yang sampaikan 4 gambar saja karena yang lain nanti lebih banyak aktifnya di Nah, ini layoutnya, lokasinya dari Desa Batuan, Desa Kedawang, Kecamatan Guling. Itu pendanaannya dari sponsorship Nestle, Borealis, kemudian Sistemik, Kedutaan Norwegia, Kars, Nova Chemical, Veolia ada, kemudian HP, dari Pakar, Baru, dan Sigword. Terus kemudian itu operasionalnya sejak September 2021. Badan pelaksananya adalah Badan Usaha Milik Desa bersama Bumdesma. Ada 15 desa yang ada di Desa Guling, tapi yang baru bergabung di Bumdesma itu baru 6 desa. Desa yang lainnya masih belum bergabung di Bumdesma dan belum tergabung pengelolaan sampahnya di TPST. Nah, ini dilakukan Pak Luhur bisa desa. Saya juga mengikuti pada waktu itu online 26 Februari, tapi khusus yang di laptop ini begitu dia diresmikan dia langsung jalan. Beda dengan yang di Guling. Yang di Guling itu begitu diresmikan belum jalan. Nah ini sudah jalan. Diresmikan oleh Luhur Bisa Panjaitan 26 Februari. Nah lanjut. Ini potret residu selama 3 hari mereka tidak buang sampah, tidak jatuh ke TPA, di mana pengangkutan TPA-nya pasti disubsidi juga sama ya. Nah, kalau sudah dilepas subsidinya sama rugi mereka. Lanjut, ini adalah orang terakhir pak. Ini orang terakhir. Jadi di sana itu ada beberapa orang, itu ya ada 14, ada 14 orang. Ini orang terakhir. Dan sampahnya masih sedikit. Kita bisa lihat sampah yang datang ini masih sedikit. Kemudian sampah yang keluar itu masih banyak juga. Jadi keluarnya, jadi tidak mengherankan kalau kemudian sampah yang datang dengan sampah yang menjadi residu itu masih sangat banyak. Lanjut. Nah ini layoutnya sama operasional pendanaannya sama, operasionalnya sejak tahun 2021 Februari, pelaksananya Bumdesma 11 desa yang ada di Kecamatan Guling, tapi yang baru bergabung 8 desa, masih ada 3 desa yang belum bergabung. Kemudian yang dilayani ada 8 desa, ada 11 desa, tahun 20.000 dan ada yang gratis. Ada yang tidak mau ditarik retribusi, tapi dilayani juga akhirnya. Lalu kemudian masuk ke sampah organik dan anorganik, dan sisanya masih ya. Lalu kemudian memperbaiki kondisi persampahan di kota. Nah di dalam lingkungan itu, ini tampilannya. Nah, ini ada harga, itu luasannya sekitar 200 meter persegi. Kalau warnanya, program siapa kalau pakai situ? Oh, berarti, nah itu. Sementara pelaksanaan program itu tidak ada kami, cuma proses-proses kami yang dipakai, gitu kan? Nah, itu sebenarnya bukan buat kami.
atau tidak? Karena pasti macet. Berapapun besarnya dana yang dimiliki oleh teman-teman yang membantu kegiatan itu pasti macet. Karena apa? Karena dinamikanya sudah kami tahu semua. Kalau